إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, jamaah sidang Jum'ah Masjid At-Tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dikala di tempat keramaian maupun tatkala kita sedang sendirian. Karena takwalah yang akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dalam satu riwayat Nafi mengatakan, aku keluar bersama Abdullah bin Umar ke pelosok kota Madinah bersama sahabatnya, beberapa sahabatnya. Kemudian kami pun menggelar hidangan kami. Dan pada saat itu lewatlah seorang penggembala. Kemudian Ibnu Umar berkata kepada penggembala tersebut, wahai penggembala, marilah ikut bersama kami menikmati hidangan ini. Kemudian penggembala itu berkata, sungguhnya aku sedang berpuasa. Kemudian Ibnu Umar pun berkata, di tengah terik matahari seperti ini, di perbukitan, dan engkau menggiring domba-dombamu, engkau berpuasa. Maka penggembala itu pun berkata, aku sedang berpacu dengan hari-hari yang telah berlalu. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu an takjub dengan penggembala ini. Kemudian beliau pun berkata, wahai penggembala, bolehkah aku membeli dombamu? Kemudian aku sembelih dan kemudian sebagian dagingnya aku berikan kepadamu untuk berbuka. Dan pembelian itu artinya uangnya aku berikan kepadamu. Maka penggembala ini pun berkata, sesungguhnya domba-domba ini bukan milik saya. Akan tapi domba-domba ini adalah milik tuan saya. Kemudian Ibnu Umar pun selanjutnya berkata, apalah yang akan dikatakan oleh tuanmu seandainya engkau mengatakan kepadanya bahwa domba itu diterkam oleh serigala. Kemudian penggembala ini pun berlalu sambil berkata, dia mengangkat jarinya ke langit, bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Kemudian
Ibnu Umar pun mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Nafi. Ibnu Umar mengulang-ulang terus perkataan penggembala itu, di mana Allah? Kemudian sesampainya di Madinah, Ibnu Umar mengutus seseorang untuk menemui pemilik penggembala tersebut. Kemudian Ibnu Umar membeli budak tersebut bersama domba-dombanya. Kemudian Ibnu Umar pun membebaskan penggembala tersebut dan memberikan domba-domba itu kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini, marilah kita berpikir, masih adakah di zaman sekarang orang-orang yang mempunyai sifat amanah seperti ini? Orang-orang yang mengemban amanah seperti ini. Lihatlah sekeliling kita, lihatlah diri kita, lihatlah keluarga-keluarga kita. Apakah kita masih bisa untuk mengemban amanah ini? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bisa. Karena kaum muslimin itu mereka selalu mengemban amanahnya. Karena kaum muslimin selalu tepat dengan janjinya. Karena kaum muslimin tidak akan mengkhianati amanahnya. Apabila mereka memupuk keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penggembala tadi, bahwa mereka selalu dalam penjagaan Allah, selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, meskipun tuannya tidak melihatnya dan keuntungan ada pada dirinya, akan tetapi karena dia takut ada Allah, dia takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak amanah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasannya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah melainkan beliau senantiasa mengulang-ulang, la iman liman la amanatallah wa la dina liman la ahdalah. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak menepati janji. Seringkali Rasulullah SAW mengingatkan dalam khutbah-khutbah beliau, maka sungguh menyedihkan jika kita yang mengaku umat beliau SAW, kita khianat dalam amanah. Sungguh malu kita kepada Rasulullah SAW yang kita mengaku umatnya, yang kita mengaku mencintai beliau SAW, akan tetapi kita senantiasa ingkar kepada janji-janji kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia orang-orang yang senantiasa mereka amanah, yang senantiasa mereka menepati janjinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Syankiti rahimallahu taala, beliau mengatakan bahwa amanah adalah mencakup semua hal yang Allah perintahkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita untuk dijaga. Yang termasuk di antaranya adalah anggota tubuh kita. Semua anggota tubuh kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Mata kita
tangan kita, telinga kita, atau pendengaran kita, semuanya adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga amanah ini? Akankah kita pergunakan amanah ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah sebaliknya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan pada langit dan bumi dan juga kepada gunung-gunung untuk memikul dan mengemban amanah ini. Akan tetapi mereka khawatir tidak sanggup untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal wa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan kepada gunung-gunung. Namun semuanya enggan untuk memikul karena mereka khawatir tidak bisa menjaga amanah tersebut. Maka dipikullah amanah itu oleh manusia. Dan sesungguhnya manusia itu adalah zaluman jahula. Manusia adalah sangat zalim dan sangatlah bodoh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berhasil mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan kemenangan, dia mendapatkan kebahagiaan, tentulah mereka adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tentulah mereka adalah orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia menunaikan amanahnya lahir dan batin, dia akan mendorong untuk menunaikan hak-haknya. Dia akan melakukan amanahnya untuk kepada hal-hal yang buruk. Pasti dia akan mengarahkan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan tepat pada waktunya. Begitu terdengar hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, maka sebagai kaum muslimin hendaklah dia mengemban amanahnya, jujur kepada amanahnya, dia segera datangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika dia diberikan amanah oleh Allah berupa harta, maka dia pun berinfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bukan dihambur-hamburkan ke jalan dosa dan maksiat. Demikian juga ketika dia diberikan amanah berupa kesehatan, waktu luang, maka dia pun mengamalkan, menjalankan amanahnya di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa menjalankan amanahnya kecuali mereka sudah tertancap iman di dalam sanubari mereka sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal amanata nazalat fi jatil qulubil rijal summa nazala al-Qur'an wa 'allimu minal Qur'an wa 'allimu minas sunnah. Sesungguhnya amanah awal mula turunnya adalah dari relung hati seseorang. Kemudian mereka pun mengetahui dari Al-Qur'an dan mereka pun mengetahui dari As-Sunnah. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa amanah
merupakan bentuk pengamalan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Amanah adalah pokok dari segala amalan, pokok dari segala ibadah dan muamalah. Salat, haji, zakat, puasa Ramadan dan puasa sunnah semua adalah amanah. Janji kita, pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita jaga dan kita tunaikan haknya. Pendengaran, penglihatan, hati itulah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amanah yang paling besar adalah amanah sebagai seorang pemimpin. Amanah berupa jabatan. Karena amanah ini sering menjerumuskan manusia ke dalam pintu neraka Allah, menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena biarkan dengan amanah ini, berapa banyak orang-orang yang tidak amanah dengan jabatan dan kepemimpinan. Mereka curang di dalam kepemimpinannya. Mereka mencurang terhadap rakyatnya. Mereka tidak amanah dengan hak-hak rakyatnya. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita 14 abad yang lalu tentang orang-orang yang curang terhadap rakyatnya. Ma min abdin yastar'illah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghasin li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seorang hamba yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengurus rakyat. Ini termasuk semua pemimpin, baik mulai dari RT sampai kepada pemimpin tertinggi. Kemudian mereka menipu rakyatnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman begitu keras dari Allah dan Rasul-Nya kepada seorang pemimpin. Akan tetapi ketika seorang pemimpin itu mereka jujur dalam amanahnya, mereka tidak mengambil hak-hak rakyatnya, mereka menunaikan hak-hak rakyatnya, maka surga pun menantinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting adalah amanah kita sebagai orang tua. Amanah orang tua kepada anak-anak kita. Allah berikan kita amanah berupa anak-anak. Marilah kita lihat pada diri-diri kita. Apa yang telah kita perbuat buat anak-anak kita. Sudahkah kita memberikan pendidikan yang pantas buat anak-anak kita? Sudahkah kita memberikan pendidikan agama yang berbasis Al-Quran dan As-Sunnah kepada anak-anak kita? Atau hanya kita memberikan fasilitas kepada anak kita berupa dunia dan beraneka ragamnya? Mereka senang di dunia. Ataukah kita telah memberikan pendidikan berupa agama yang itu akan dibawa dia sampai akhir hayatnya nanti? Dan itu akan membekas di dalam pikiran mereka, sehingga orientasi mereka adalah kepada kebaikan agamanya dan kebaikan akhiratnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan agar kita bisa menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita bisa menunaikan janji-janji kita, baik janji itu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun janji kepada sesama manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.